Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih bisa diskusi, masih bisa bertatap muka walaupun secara offline, walaupun secara online, dalam rangka memenuhi salah satu prasyarat kita dalam mata kuliah teknik laboratorium konseling. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diskusi yang akan kita lakukan nanti dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam sama kita sampaikan kepada junjungan alam Al-Habibul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan kepada semua kawan-kawan selamat datang di diskusi kali ini, di kesempatan kali ini. Semoga semua kawan-kawan dalam keadaan sehat semuanya ya. Yang dari Tubing, yang dari Langkat, yang dari Sibolangit, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Kemudian kita aturkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti dengan berjalannya diskusi ini Allah berikan ketenangan dalam jiwa kita agar apa? Agar semua ilmu yang dapat kita diskusikan pada kesempatan kali ini kita amalkan, kita pahami secara bersama. Kemudian masuk kita pertama, kita bahas tentang bimbingan kelompok ya. Kita melakukan diskusi kelompok. Kawan-kawan semua sudah paham apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Bolehlah satu atau dua orang yang memberikan definisi tentang bimbingan kelompok. Ada kiranya kawan-kawan yang ingin memberikan definisi bimbingan kelompok menurut yang dia ketahui lah. Boleh kiranya satu atau dua orang memberikan pendapatnya supaya diskusi ini bisa berjalan dengan lancar nanti. Ada? Diado? Saya jawab. Boleh, bersilahkan. Jadi, bimbingan kelompok itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sebagian kelompok atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok tersebut atau membahas permasalahan yang terjadi. Gitu. Oke, bagus. Terima kasih kepada Riadi Juniardo. Ada lagi yang lain dari kawan-kawan? Rianti Purba? Iya, saya. Bimbingan ini menurut pribadi kan? Yo. Bimbingan kelompok menurut saya itu merupakan suatu kegiatan di mana di dalam kegiatan itu ada ketuanya dan anggotanya. Di situ saling bertukar pikiran kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Salman. Terima kasih. Betul. Pendapat kawan-kawan tadi bahwasanya kelompok, bimbingan kelompok itu mengacu kepada dinamika kelompok. Artinya bahwa bimbingan kelompok mengacu pada aktivitas atau pengalaman yang berfokus pada penyediaan informasi atau pengalaman lewat kegiatan kelompok yang terencana dan terorganisasi. Artinya diadakan bimbingan kelompok supaya apa? Supaya semua permasalahan yang kita hadapi berbagi pengalaman dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, dengan berbagi pengalaman tersebut dapatlah kita mencari solusinya, jalan terbaiknya untuk apa? Untuk penyediaan informasi demi merentaskan masalah yang kita hadapi. Oke, clear ya tentang bimbingan kelompok. Oke, ke depan kita akan diskusi, kita akan melakukan sesi tanya jawab supaya apa? Supaya membangkitkan daya
intelijensi kita tentang permasalahan-permasalahan yang ada sehingga apa? Sehingga semua persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan baik. Oke, untuk lebih mengakrabkan diri atau lebih menghangatkan suasana, kita mulai perkenalan ya, boleh ya? Satu persatu dimulai dari saya pribadi. Pertama, perkenalkan nama saya Salman, udah kenal semua ya. Saya tinggal atau asli berdomisili di Kabupaten Batubara, Desa Titimera, Kecamatan 50 tepatnya. Kemudian di sini saya diamanahkan oleh kawan-kawan menjadi pemimpin kelompok. Kemudian dilanjutkan oleh kawan-kawan semuanya, dimulai dari Anisha Afifah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Afifah, saya berasal dari Kota Tebing Tinggi. Terima kasih. Selanjutnya, Riyadul Caniago, disilahkan. Perkenalkan, nama saya Riyado, alamat Mandailing Natal, mahasiswi UINSU Sumatera Utara, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 7. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Riyadul Caniago. Selanjutnya Anissa Nirwana, disilahkan. Halo, nama saya Anissa Nirwana. Saya berasal dari Tapanuli Tengah. Saya mahasiswa UINSU semester 7. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya Rizky Adinda Pulungan, disilahkan. Halo teman-teman semua, nama saya Rizky Adinda Pulungan. Saya mahasiswi dari UINSU, Bimbingan Penyuluhan Islam. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada Rizky Elmi, kami persilahkan. Rizky Bima Ilmi. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Bima Ilmi dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 7. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada Aprianti Purba, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aprianti Purba, saya berasal dari Sikis. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan BPI semester 7. Terima kasih. Selanjutnya Fitri Hayani dari Munti, dipersilahkan. Kepada Fitri Hayani dari Munti, dipersilahkan. Baik, sudah cukupkan ya. Gimana semua kawan-kawan, siap melakukan bimbingan kelompok ini? Ya Allah, siap. Oh, siap. Siap ya? Mudah-mudahan siap. Ke depan semoga ilmu yang kita dapat ini dapat kita realisasikan demi terwujudnya yang namanya perentasan masalah. Oke. Topik kita hari ini terkait tentang pernikahan dini. Nah, lagi marak-maraknya kan tentang pernikahan dini. Sebelum saya jelaskan tentang pernikahan dini, boleh kiranya kawan-kawan ingin berasumsi atau mengeluarkan pendapatnya tentang apa itu pernikahan dini. Bolehlah satu atau dua orang memberikan pendapatnya. Sebelum saya jelaskan nanti ya. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Izin pemimpin kelompok. Ya, boleh dipersilakan. Nah, menurut saya ya, terima kasih. Nah, menurut saya pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum dia mencapai usia 18 tahun. Nah, itu menurut saya pengertian dari pernikahan dini. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Dari kawan-kawan? Saya pimpinan ketua. Anissa Nirwana, boleh dipersilahkan. Jadi menurut WHO
pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak yang berusia di bawah 19 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Sebelumnya, saya ingin memastikan bahwa semuanya mendengarkan suara saya dengan jelas. Jelas suara saya kan? Jelas. Nggak putus-putus? Tidak. Oke, kita mulai ya. Kita bahas sekarang tentang definisi dari pernikahan dini. Jadi betul dikatakan bahwa oleh Anisha Afifah maupun Anissa Nirwana, sama-sama Anissa ya. Beda di ujungnya aja, Afifah dengan Nirwana. Jadi dikatakan bahwasanya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun. Atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atau sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah. Artinya bahwa ketika berusia 18 tahun di bawah, dia melakukan pernikahan. Nah, pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan dini. Apalagi sekarang kan masa-masa pandemi. Nah, suntuknya sekolah, banyak stres, persoalan banyak, makalah nggak kelar-kelar, apalagi skripsi. Nah, akhirnya apa? Memilih untuk menikah. Lantas, yang perlu kita ketahui, apa sebetulnya yang menjadi alasan orang-orang itu untuk menikah pada usia-usia yang rentan, bisa dibilang masih dibilang dini lah kan. Pertama, pada pernikahan dini biasanya yang menjadi alasan utama adalah faktor ekonomi. Sedangkan pada perilaku seks bebas, namanya faktor ekonomi tetap ada tetapi relatif kecil. Artinya faktor ekonomi mendorong yang namanya pernikahan dini tersebut. Agar apa? Agar ketika nanti pernikahan terjadi, ada yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena dalam istilah Islam, bahwa seorang suami itu memiliki hak kepada istrinya. Ada 5 hak yang harus, atau ada 5 kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya. Yang pertama adalah pangan, yang kedua adalah mangannya, yang ketiga adalah pakaiannya, yang keempat adalah tempat tinggalnya, yang kelima adalah perhatiannya. Artinya 5 poin tersebut harus dipenuhi oleh seorang istri, oleh seorang suami kepada istrinya. Dia harus memberikan pakaian yang baik, dia harus memberikan makanan yang baik, dia harus memberikan tempat tinggal yang baik, dia harus memberikan pendidikan yang baik, dan dia harus memberikan perhatian yang baik. Artinya bahwa dalam segi ekonomi, seorang suami harus bisa memenuhi daripada kebutuhan istrinya. Itu alasan pertama tadi kan. Yang kedua, alasan terjadinya pernikahan dini adalah rasa suka sama suka merupakan faktor dominan bagi perilaku seks bebas oleh remaja. Sebaliknya, pernikahan dini lebih banyak karena dijodohkan alias suka sepihak. Dan biasanya yang suka adalah berumur lebih tua atau orang yang lebih kaya. Memang kalau kita bandingkan dengan seks bebas, bahwa perilaku seks bebas tersebut kadang kalanya orang tersebut suka melakukan hubungan terlarang tersebut. Memang itu diharamkan dalam Islam. Kemudian kalau dalam pernikahan dini, ada yang mengatakan bahwasanya ini terjadi salah satu pihak. Ada yang dijodohkan, ada yang memang suka dua-duanya, atau lain sebagainya. Selama dalam proses pernikahan tersebut semua syarat dan rukunnya terpenuhi, maka boleh-boleh saja dalam hukum Islam. Yang kedua, alasan terjadinya adalah pemahaman agama yang lebih baik dimiliki oleh pasangan yang ingin melakukan pernikahan dini dibandingkan yang melakukan seks bebas, sehingga sebahagian besar memutuskan menikah untuk menghindari zina. Nah, ini betul. Ada kalanya di mana situasi kita itu mendesak bahwa kalau nggak menikah nanti akan terjadi ini dan ini. Lebih baik menghindari mudaratnya daripada mengambil manfaatnya. Artinya lebih baik dia menikah di usia yang sekarang ini ketimbang nanti dia terjerumus yang namanya zina dan lain sebagainya. Karena pada masa remaja tersebut di mana seks itu meningkat dan lain sebagainya. Nah, di situasi yang demikian dia lebih memutuskan pernikahan. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah perilaku seks bebas lebih banyak mengadopsi budaya barat, sedangkan nikah usia muda atau usia dini lebih banyak telah menjadi budaya bangsa ini semenjak dulu. Artinya pernikahan dini ini bukan hanya dilakukan sekarang, enggak, itu salah. Tetapi pernikahan dini udah ada sejak zaman-zamannya dulu.
banyak pernikahan terjadi. Bahkan mama kita, orang tua kita, orang-orang tua terdahulu itu menikah dalam keadaan yang usianya masih rentan. Dalam keadaan usianya yang masih di bawah 18 tahun. Kalau boleh kita katakan. Kemudian, kalau kita bicara tentang dampak positifnya, ada nggak bagi pernikahan dini ini? Ya tentu ada. Pertama adalah menghindari zina. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwasanya ketika masa remaja tersebut, seks daripada remaja tersebut akan hawa nafsunya akan meningkat. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi agama, pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang. Karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum. Itu yang pertama, menghindari perbuatan zina. Yang kedua adalah dampak positifnya merupakan belajar tanggung jawab. Otomatis kalau pernikahan dini tersebut diselenggarakan atau dilaksanakan, otomatis kedua belah pihak, istri maupun suami, mempunyai hak yang dituntut oleh kewajiban, baik dari segi agamanya maupun dari segi hukumnya, bahwa dia harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya. Suami berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya, baik kebutuhan zahir maupun batin, dan istri wajib memenuhi kewajiban suami, memenuhi hak suaminya. Nah, keduanya saling berkaitan. Antara satu dengan yang lainnya mempunyai hak masing-masing yang harus diberikan tanggung jawabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian masuk kita kepada dampak negatifnya. Ada nggak dampak negatifnya? Ada. Yang pertama, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan. Pada zaman sekarang, kalau kita lihat kasusnya, betapa banyak orang yang hamil di luar nikah, akhirnya menikah dalam keadaan usia dini, disebabkan oleh terjerumusnya pemikirannya, sehingga pemikiran tersebut dapat melalaikannya, sehingga berbuat zina dan lain sebagainya. Kemudian dampaknya itu, dampak negatifnya, dampak bagi anaknya akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah. Sebahagian penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi saat lahir, kemudian komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas. Artinya bahwa dampak daripada pernikahan dini tersebut, kalau dari segi terjadinya hamil di luar nikah, maka akan berdampak kepada anaknya tersebut, yang bayinya sendiri dan lain sebagainya. Kemudian pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindak kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan tersebut. Sebentar aja. Mohon maaf kalau ada gangguan. Oke, kita lanjutkan. Jadi sampai ke pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindak kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda. Kenapa? Karena pemahaman tentang menikahnya itu belum matang lagi. Pemahaman tentang agamanya itu belum komplit lagi. Benar, pemahaman tentang berkewajiban bahwa dia harus memenuhi segala kebutuhan istrinya itu belum bisa dikatakan sempurna lagi. Artinya bahwa pemikiran intelijensinya itu masih di bawah rata-rata, masih di bawah stabil lah bisa dikatakan. Kemudian yang ketiga adalah dampak negatifnya adalah kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Otomatis kalau orang yang melakukan pernikahan dini yang persiapannya belum ada, dari segi ekonominya belum ada, dari segi pemahaman agamanya belum ada, bahkan dari segi kemapanan intelijensinya itu pun belum ada. Nah, ini nanti yang mengakibatkan kedepannya akan rusak yang namanya pernikahan tersebut, yang ujung-ujungnya pasti bercerai. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, bahwa sekarang kalau kita lihat betapa banyak orang yang melakukan pernikahan siri. Nah, menurut kawan-kawan, pernikahan siri itu boleh nggak? Ada nggak yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Dari kawan-kawan?
Ada nggak ingin memberikan pendapatnya? Menikah siri, itu boleh nggak? Salman izin saya mau ngasih pendapat. Siapa ini? Saya Apri. Kurang jelas suaranya. Dengar. Kecil ya suaranya ya? Kecil ya? Ini? Masih kecil. Aduh, kayak mana ya? Udah kuat di sini, nggak mungkin jerit-jerit. Masih kecil ya? Di sini besar kok. Coba lihat di speakernya. Di tempat yang lain kecil juga ya? Udah jelas, Pri, udah. Jelas, jelas. Jelas. Oke, lanjut. Apa yang berubah? Kalau menurut saya pernikahan siri itu memang dalam agama katanya kan boleh kok pernikahan siri, tapi kan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Karena kenapa? Karena kalau menikah siri itu yang banyak rugi itu pasti wanitanya, kan tidak tercatat di KUA atau kantor urusan agama. Akan kayak mana ya? Pasti kayak apa namanya? Nggak ada manfaat, nggak inilah, lebih banyak nggak manfaat, lebih banyak dia mudaratnya, lebih merugikan wanita karena pernikahan siri itu tanpa tercatat di KUA. Jadi menurut saya sebenarnya tidak boleh diinikan, di apa namanya, disahkan, tapi kayak mana dalam agama kita kan memang sah. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Apa yang berubah? Nampaknya banyak pengalamannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang ingin memberikan pendapatnya? Izin moderator. Izin ketua kelompok. Ya, boleh dipersilahkan. Rizky Ilmi. Baik. Setuju juga dari pendapat Aprianti tadi bahwasanya nikah siri itu nikah yang dilakukan hanya menurut agama saja, tidak tercatat dalam catatan pernikahan negara. Jadi nikahan siri itu hanya pernikahan yang dilakukan secara agama saja dan tidak tercatat dalam catatan pernikahan di KUA. Jadi dampaknya itu salah satunya pada saat anaknya lahir. Jadi tidak bisa membuat kartu keluarga atau sebagainya. Di negara juga tidak terdaftar bahwasannya dia sudah menikah. Jadi kerugiannya sangat besar, apalagi di Indonesia ini. Di Indonesia ini hukumnya sangat ketat. Jadi pada saat orang melakukan nikah siri itu ya jadinya dampaknya terhadap anaknya. Anaknya itu tidak memiliki akta kelahiran. Mungkin itu aja dari saya kembalikan kepada ketua kelompok. Ya, terima kasih kepada Rizky Ilmi. Bagus penjelasannya. Oke. Kita jelaskan ya. Pertama dari segi hukum Islam, kalau bicara sah atau enggak sahnya ya jelas. Pernikahan siri itu adalah sah hukumnya. Karena kenapa? Karena sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya. Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sahlah nikah tersebut. Kemudian kalau kita bicara tentang KHI, kompilasi hukum Islam, terkait daripada pernikahan siri tersebut, maka wanita sangat-sangat dirugikan. Kenapa? Karena nanti ketika suaminya meninggal dunia, otomatis si pihak wanita jika ingin mengambil harta waris daripada suaminya, ya nggak bisa. Karena kenapa? Karena nggak tercatat di hukum kompilasi hukum Islam. Karena nggak tercatat di KUA. Artinya bahwa wanita sangat-sangat dirugikan kalau mau menikah siri dengan suaminya. Jadi kawan-kawan semua, khususnya para wanita, jangan ada yang mau menikah siri. Nah, yang lagi dampak anaknya dan lain sebagainya. Nikahlah sesuai dengan tuntunan agama dan hukum negara. Karena kita merupakan negara yang demokrasi, tentunya semua hukum itu diatur. Ya, oke. Mungkin saya cukupkan pembahasan kali ini tentang pernikahan ini. Mudah-mudahan paham ya dengan apa yang dijelaskan tadi. Kemudian kita buka sesi diskusi kepada kawan-kawan
yang ingin mempertanyakan atau ada persoalan yang pernah dihadapi oleh kawan-kawan? Boleh dipersilahkan. Izin bertanya pemimpin kelompok. Anisha Afifah, boleh disilahkan. Terkait pernikahan ini. Bagaimana menurut teman-teman semua, terutama pemimpin kelompok, kalau misalnya dia udah baik agamanya, tapi secara ekonomi dia belum mapan gitu kan, istilahnya belum mapan. Nah itu bagaimana kalau misalnya kita sebagai perempuan ada laki-laki yang datang seperti itu? Padahal dalam agama Islam kalau misalnya ada laki-laki soleh yang datang, kita jangan menolak gitu. Jadi menurut teman-teman gimana gitu? Dia agamanya udah baik, tapi secara ekonomi belum mapan. Mungkin itu aja, terima kasih. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya ya. Sesuai lah. Dari kawan-kawan dulu. Jika ada yang ingin memberikan pendapatnya, boleh disilahkan. Kita ingin dengar dulu. Padahal banyak mau diomongkan, tapi nggak mau. Nah, ini sekarang waktunya. Saya persilahkan kepada kawan-kawan yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang pertanyaan Anissa Afifah tadi. Kalau ada laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik agamanya, laki-laki yang baik pemahamannya, dari segi pemahamannya, kemudian kalau dari segi ekonominya dia kurang baik, atau kurang mapan, nah bagaimana? Ditolak atau diterima? Ada kawan-kawan yang lain yang ingin memberikan pendapatnya? Kalau cinta karena harta, gila. Izinlah. Siapa ini? Rizky Adinda Pulungan, boleh disilahkan. Baik, terima kasih pemimpin kelompok. Saya di sini menjawab pertanyaan Anissa Afifah. Sekurang-kurangnya yang menjadi tolak ukur untuk menerima atau ditolak itu ada kesiapan fisik, kesiapan dari agama, kesiapan finansial, dan juga kesiapan mental dari masing-masing pasangan yang akan mau menikah. Nah, kalau dari segi finansial, sekurang-kurangnya si laki-laki ini sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Nah, kalau sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, maka bolehlah diterima. Tapi kalau belum, gimana ya? Kalau belum, dari kesepakatan pasangannya dulu gimana gitu. Terima kasih. Izin pemimpin kelompok, mikrofonnya mati. Oh, maaf. Salah fokus. Ada lagi kawan-kawan yang lain yang ingin memberikan pendapatnya atau pengalamannya pribadi, baik yang dari wanitanya maupun laki-lakinya boleh. Dari rezeki ilmi pun boleh kalau ada. Entah punya pengalaman sendiri, boleh ceritakan sama kami kan. Boleh kita diskusikan, berbagi cerita itu indah. Ada kawan-kawan yang lain? Atau dari Riyadh yang pernah didatangi laki-laki kan? Persislah apa yang dikatakan Anissa Afifah tadi. Boleh ceritakan? Izin menambahi ketua pimpinan. Silakan. Jadi kalau menurut saya pribadi, yang dibilang saudari Rizky Adinda itu udah cukup benar kan? Tapi kalau menurut saya, kalau memang udah ada yang mapan, gimana ya? Kalau udah ada yang gimana ya? Apa sih? Apa tadi pertanyaannya coba?
Ada Pertanyaan. lagi yang datang mau melamar. Hmm. Nah, dari segi pemahaman agama ya baik, namun dari segi ekonominya mungkin dia belum mapan. Kalau agamanya udah baik atau sikapnya udah baik, sifatnya pribadi, terus agamanya udah bisa dibilang udah sempurna gitu ya kan, tapi pekerjaannya belum mapan. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa, karena kalau materi itu bisa dicari kan, tapi yang udah mapan agamanya, udah good bisa dibilang kayak gini, good attitude gitu, udah ada gitu kan, nggak masalah. Tapi kalau materi itu bisa dicari, yang penting good attitude itu dulu yang pertama gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, gitu. Terima kasih. Ya terima kasih, nampak ya tanda-tanda mau menikah itu kan. Paham ya dengan penjelasannya. Paham ya dengan kriteria yang harus dicari kan. Oke, kita simpulkan ya. Pertama, kita bahas dari segi perspektif Islam. Bahwa dalam Al-Quran dijelaskan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innira man ista'jartal qawiyul amin." Sesungguhnya carilah orang qawiyu al-amin. Artinya fisikly yang kuat dan al-amin ya amanah. Artinya gini. Fisik yang kuat dan tersebut diselenggarakan, otomatis si pihak laki-laki mempunyai kewajiban kepada istrinya. Nah, kan nggak mungkin ya diam-diam diri di rumah, duduk, tidur, kan nggak mungkin kan. Dia punya tanggung jawab, baik zahirnya maupun batinnya. Zahirnya, dia harus memenuhi ekonomi daripada istri tersebut. Nah, kalau dari segi pekerjaannya yang belum mapan kah, atau dari segi hartanya yang kurang banyak kah, selama dia bertanggung jawab, boleh Anda semua terima. Nah, dalam artian di sini bukan saya mempromosikan diri saya, enggak. Artinya begitu. Tanggung jawab dasar yang utama. Dan yang kedua adalah al-amin, dia amanah, dia paham agamanya. Laki-laki yang soleh tidak akan membiarkan istrinya hidup menderita. Laki-laki yang baik tidak akan membiarkan istrinya mati kelaparan atau hidup compang-camping atau tak mempunyai rumah dan lain sebagainya. Maka laki-laki yang baik dalam artian bahwasanya dia akan menyediakan 5 kewajiban tersebut, bahwa dia akan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dari segi makanannya, bahwa dia akan memenuhi kebutuhan pakai daripada istrinya, bahwa dia akan memenuhi pendidikan daripada istrinya, mengajarkan yang baik-baik, melarang yang buruk-buruk, dan yang keempat adalah memberikan perhatian, dan yang kelima adalah memberikan tempat tinggal yang layak. Walaupun rumahnya ngontrak, selama dia bertanggung jawab, bekerja dengan pekerjaan yang halal dan yang baik, maka itu sah-sah saja, nggak boleh ditolak atau lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kalau Anda semua menolak laki-laki yang soleh, yang baik, walaupun dia kurang mapan, boleh jadi nanti ketika memilih laki-laki yang mapan hartanya, belum tentu mapan pula pemahaman agamanya. Jadi kalau ada yang mapan agamanya, mapan hartanya, itu pun jauh lebih baik. Kan gitu dia. Intinya adalah bahwa yang pertama adalah bertanggung jawab, yang kedua adalah amanah. Dari segi konseling Islam ya. Ada lagi dari kawan-kawan yang ingin bertanya, boleh disilahkan. Gimana nih Safifah, jelas? Insya Allah jelas. Atau udah ada yang datang ke rumah? Maksudnya silaturahim. Kalau belum ada Salman mau datang ya kan Nisa? Astagfirullah. Ada lagi yang lain dari kawan-kawan? Apa yang berubah? Ingin bertanya? Boleh. Biasanya ini banyak pertanyaan yang terkait pernikahan. Yang inilah, yang itu banyak. Apalagi dari pihak perempuan kan? Nah kan, baru dibilang. Aku mau nanya gini, kayak bagaimana kita melihat, ini nggak seputaran pernikahan dini aja kan? Umum kan? Boleh. Nggak, ini mau nanya bagaimana kita melihat bahwa laki-laki itu benar-benar kayak mana ya, benar-benar serius dan benar-benar memang pengen nikah, bukan cuma omongan semata kayak gitu.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sulit pertanyaannya ini. Susah nih nampak jawabnya. Oke, dari kawan-kawan. Mungkin dari Rizky Bima Ilmila dulu. Mengeluarkan pendapatnya. Ada Rizky? Pertanyaannya, gimana melihat daripada keseriusan laki-laki itu yang ingin menikah? Chattingan setiap hari, teleponan, ajak jalan-jalan ya. Ujung-ujungnya di ghosting kata orang. Tinggalkan. Nah, gimana cara melihat keseriusan laki-laki itu? Supaya nggak di-PHP kan ya. Ya gitu kan, Aprianti. Banyak kali korban di sini nampaknya. Gimana Rizky Ilmi? Boleh izin ketua kelompok. Ya, disilahkan. Maaf sebelumnya agak recok lagi siap servis kendaraan. Jadi untuk jawaban dari Aprianti Purba tadi, bagaimana melihat keseriusan seorang laki-laki dalam sebuah hubungan. Nah, perlu diperhatikan dalam melihat atau merasakan bahwa laki-laki itu serius dalam suatu hubungan, dia tidak akan mengasih janji atau embel-embel yang lebih kepada perempuan itu. Dan dia juga tidak mempermainkan sebuah hubungan itu, misalnya diajak pacaran lah atau segala macam. Karena kalau laki-laki serius itu, jika dia serius, maka dia yang utama itu, dia berusaha dulu bagaimana dia mengusahakan dirinya itu mampu dalam suatu hal, yaitu untuk dalam menghidupi dirinya sendiri dan sebagainya. Dan dia tidak akan memberikan janji-janji atau embel-embel yang lebih kepada seorang perempuan. Jika dia sudah mampu, maka dia langsung akan mendatangi perempuan itu dan langsung menanyakan keseriusan dalam sebuah hubungan. Itu baru namanya laki-laki yang memang serius dalam suatu hubungan. Jika dia sudah mampu, maka dia akan mendatangi perempuan itu dan langsung mendatangi keluarganya, orang tuanya, maupun kerabat-kerabatnya. Karena jika dia menjanjikan suatu embel-embel yang lebih, itu hanya omong kosong, hanya sebuah kata-kata manis yang akan berujung pada penyesalan di akhirnya. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan kepada ketua kelompok. Terima kasih kepada Rizky Ilmi, bagus sekali jawabannya. Nampaknya nih bimbingan kelompok kali ini nilainya plus. Kenapa? Karena di samping bimbingan kelompok itu ada konseling pernikahan. Nah, jadi dua ilmu kita dapat, bimbingan kelompoknya dapat, konseling pernikahannya pun dapat. Mungkin kalau terkait pertanyaannya tadi, dijawab oleh laki-laki juga lah ya. Kalau perempuan kan nggak mungkin jawabnya kan. Tadi Bimo Ilmi, sekarang saya ya, terkait bagaimana melihat keseriusan daripada laki-laki tersebut. Pertama, bagi si wanita, tanyakan sama si laki-laki itu. Serius nggak sama aku? Kalau nggak serius ya tinggalkan. Kalau serius ya datang ke orang tua. Kan gitu dia. Simple. Jangan dipersulit. Mudah. Jangan diribut-ributkan. Nah, sekarang intinya bahwa wanita harus tegas kepada laki-laki. Kalau mau datang ke orang tua, datang ke rumah. Jangan telepon-telepon, jangan di chatting-chattingan. Nggak ada artinya itu. Bullshit semuanya itu. Omong kosong semuanya itu. Artinya bahwa wanita yang baik itu pun harus tahu bagaimana menjadikan atau mencari seorang suami yang nantinya menjadi seorang pemimpin bagi rumah tangganya. Bahwa pertama tadi adalah tegas kepada laki-laki tersebut. Katakan bahwa iya, tidak, itu tidak. Paham ya? Gimana Brian berubah? Ya, udah paham. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain kira-kira? Yang ingin mau ditanyakan? Kalau bisa terkait dengan pernikahan dini. Izin ketua kelompok. Ya, dari Rizky Ilmi, boleh. Ini pertanyaannya singkat tentang pernikahan dini ini. Yang terpikir oleh saya tentang pernikahan dini ini, dan mungkin sepengetahuan dan sepenglihatan saya, kenapa bukan rata-rata sih, kenapa kebanyakan yang nikah dini itu perempuan yang lebih banyak. Kenapa itu?
apakah ada alasan khusus perempuan ini lebih banyak nikah dini atau apa? Mungkin itu aja, saya kembalikan kepada ketua kelompok. Oke, terima kasih kepada Rizky Ilmi. Nah, pada populasinya, kenapa wanita itu lebih banyak atau lebih dominan menikah duluan dibandingkan laki-laki? Itu kan. Saya lemparlah dulu ya dari kawan-kawan. Jika ada yang ingin menambahkan atau ingin mengeluarkan pendapatnya, boleh dipersilahkan. Gini ya saya. Anissa, siapa? Aprianti Purba. Bisa dulu. Boleh lanjut, Aprianti Purba. Disilahkan. Menurut saya mungkin karena kan perempuan ini dia pakai perasaan. Nah, kan laki-laki banyak itu yang ngomong kayak buaya-buaya gitu kan. Jadi dia ngomong lah entah apa, dibilangnya segala macam. Jadi tergoda cewek ini. Jadilah rayu-rayuannya kan, karena kan pernikahan ini disebabkan oleh banyak sebabnya, bukan hanya satu sebab. Jadi itulah mungkin, karena pun populasi di dunia ini banyakan wanita daripada lelaki. Semakan omongan janji lelaki itulah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jelas ya. Jelas ya. Yang mana korban, yang mana enggak ya. Oke, dari kawan-kawan yang lain? Ada lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya, boleh disilahkan. Berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait pertanyaan yang ditanyakan, boleh, nggak apa-apa. Karena dengan pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh kawan-kawan nanti, itulah yang menjadi pengalaman yang terbaik. Pengalaman yang terbaik adalah pengalaman yang kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, diskusi kelompok kali ini boleh kawan-kawan bercerita terkait pernikahan dini, terkait pertanyaan yang ditanyakan tadi. Ada? Izin pemimpin kelompok. Anisha Afifah, boleh disilahkan. Nah, jadi pertanyaan tadi kan kenapa banyak perempuan yang melakukan pernikahan ini dibandingkan laki-laki? Karena benar kata saudari Apri tadi, kalau misalnya perempuan dia lebih mengutamakan perasaan. Jadi kalau misalnya udah ada laki-laki yang datang serius, terus dia juga tertarik, ya udah dia langsung menerima gitu. Nah, sedangkan laki-laki, kenapa dia nggak banyak melakukan pernikahan ini? Karena nyatanya memang laki-laki ini lebih banyak persiapan, harus lebih banyak persiapan seperti persiapan ekonomi, mental. Laki-laki itu lebih banyak harus mempersiapkan gitu. Jadi itulah kenapa lebih banyak perempuan yang menikah dini daripada laki-laki gitu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih pada Anisha Afifah. Ada lagi yang lain? Anissa Nirwana, gimana? Anissa Nirwana? Boleh, silakan. Saya tambahi sedikit. Betul yang dikatakan oleh sebelumnya jawaban dari Saudari Aprianti dan Anissa Afifah. Kenapa? Yang pertanyaannya dari Saudari Aprianti, kenapa kebanyakan perempuan yang menikah ya? Menurut saya pun berpikiran juga seperti itu sebagai wanita untuk menikah muda. Tapi banyak contoh-contohnya seperti di media sosial misalnya ada konten-konten gitu yang banyak yang menikah muda gitu. Jadi yang menonton ini kan si wanita yang misalnya kita menonton yang wanita-wanita ini kayak pengen gitu nikah muda ya kan. Tapi kita nggak tahu kalau nikah muda itu banyak persiapan dan juga ada dampak-dampaknya juga. Jadi kita yang sebagai wanita ini kan kayak kepengen juga, misalnya ada orang yang pengen kepepet nikah ya kan, tapi nggak ada laki-lakinya. Jadi bisa jadi karena gara-gara konten aja kayak pengen nikah gitu. Apalagi kan memang betul yang dikatakan oleh si Aprianti, saudara Aprianti dan juga saya, kalau wanita itu kan punya perasaan. Jadi kayak ya gitu, wanita itu kayak pengen aja nikah cepat hanya karena gara-gara konten muda gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Pimpinan ketua. Jangan grogi. Oke, terima kasih kepada Anissa Nirwana. Bagus jawabannya. Kesimpulannya adalah bahwa pertama, bahwa populasi wanita lebih banyak dibandingkan populasi pria. Kalau kita kaji dalam Islam bahwa siapa yang paling banyak masuk neraka? Ya wanita. Yang banyak masuk dalam surga pun wanita. Artinya yang duluan menikah pun wanita. Itu kenapa Islam menganjurkan yang namanya poligami. Supaya apa? Supaya dapat semuanya. Enggak, itu bercanda. Oke. Jelas ya pertanyaannya, jawabannya? Rizky Bima Ilmi. Jelas. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Mungkin barangkali Izin. terakhir. Rizky Adina Pulau. Boleh kan nanya 2 pertanyaan? Boleh. Boleh. Yang pertama dari perspektif pernikahan umum, yang kedua dari pernikahan dini. Kalau yang pertama pernikahan secara umum gitu kan. Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman ketika ada laki-laki nih yang mau menikahi kita sebagai perempuan, tapi masa lalunya itu dia pernah berzina. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua itu dari pernikahan dini. Bagaimana strategi agar pernikahan dini ini nggak banyak lah gitu. Karena kan kita ketahui bersama tadi udah dijelaskan juga bahwa mudaratnya itu lebih banyak daripada lebih banyak daripada kelebihannya gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Pertama, terkait pernikahan umum ya. Kalau ada laki-laki yang datang kepada si wanita ingin menikahinya, mungkin masa lalunya itu pernah berzina dan lain sebagainya, gimana diterima atau ditolak ya. Dan yang kedua adalah terkait gimana mengurangi populasi pernikahan ini. Oke. Jadi kawan-kawan, mungkin ada dulu yang ingin memberikan ceritanya, yang ingin memberikan pengalamannya, yang ingin mengeluarkan pendapatnya, yang ingin mengeluarkan idenya, boleh disilahkan. Fitri Hayani dari Munti, mungkin barangkali. Ya baik. Silakan. Gimana pertanyaannya? 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau ada laki-laki yang datang kepada si wanita ingin melamarnya, namun barangkali masa lalunya itu dia pernah berzina. Gimana si wanitanya itu? Menolak atau menerimanya? Dan yang kedua adalah apa tadi? Tentang bagaimana mengurangi populasi pernikahan dini. Itu dia. Karena kan kalau dikaji-kaji lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Gitu pertanyaannya. Ya baik, yang tentang berzina itu, kalau menurut saya ya, kalau dia berzina, dia jujur kalau dia tuh pernah berzina kan, terus dia bertaubat, minta ampun kepada Allah. Terus si laki-laki yang berzina ya maksudnya. Yo. Nah, terus si perempuannya mau menolak atau menerima gitu kan, ya itu kan masa lalunya. Sekarang kan ya masa sekarang, masa lalunya biar untuk dia, masa sekarang biar mereka yang menjalani gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya si perempuannya masih ragu nih, dia memohon kepada Allah kan, minta petunjuk pada Allah dengan sholat istikharah, sholat tahajud, gimana untuk keputusan dia, karena itu kan terkait dengan masa depan mereka. Nah, itu menurut saya ya. Untuk mengurangi populasi pernikahan dini itu, ingat lagi, pikirkan untuk masa depannya. Siap nggak dia untuk menjalani kehidupan selanjutnya? Jangan karena pertamanya manis-manisnya, terus di setahun 2 tahun mereka menderita. Maksudnya gini kan, kayaknya enak tuh melihat orang itu menikah muda gitu. Tapi orang tuh nggak tahu menjalani dan memprosesnya bagaimana. Misalnya kurangnya ilmu dalam agama,
terus faktor ekonomi, misalnya pekerjaan yang banyak gitu nanti pernikahan yang ada saja itu masalah-masalah yang mereka hadapi gitu. Jadi harus dipikirkan matang-matang apakah mau menikah dini atau harus benar-benar cukup umur untuk menikah. Ya, mungkin ada pimpinan. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi dari kawan-kawan yang lain? Kiranya mau menambahkan atau berbagi pengalaman, boleh. Anisha Afifah, barangkali. Terkait pertanyaan pertama aja nggak apa-apa kan, yang pernikahan umum. Boleh. Nah, Silakan. gimana kalau misalnya ada datang laki-laki yang punya masa lalu pernah berzina. Nah, kalau menurut saya pribadi, benar kata Tini tadi ya, masa lalu, biar masa lalu, yang penting penilaian, kalau saya pribadi ya, penilaian sekarangnya itu gimana akhlak dia dan gimana agamanya, dan gimana akhlaknya. Jadi kalau misalnya sekarang dia udah bertobat, terus agamanya baik, akhlaknya baik, kayaknya masa lalunya nggak perlu diungkit lagi. Yang penting dia sudah melupakannya, sudah tobat, dia benar-benar mau berubah, dan itu nggak masa lalunya nggak menjadi tolak ukur saya lagi gitu. Terima kasih. Saya lagi ya. Terus ada yang lain? Dari kawan-kawan yang lain? Riyado? Gimana? Ingin berbagi cerita? Boleh? Sudah cukup jelas ketua pimpinan, ketua kelompok. Jadi terima kasih. Pasrah Mbak ya. Aprendi Purba gimana? Saya pribadi, menurut saya, pendapat dari si Fitri sama si Anissa tadi, memang benar. Tidak perlu kita melihat masa lalunya, tetapi yang kita perlukan sekarang masa depannya dan gimana ke depannya dia membimbing kita. Kayak gitu. Baru masalah apa tadi yang kedua? Tentang mengurangi populasi pernikahan dini. Bentar ya, Wak. Sabar, masih kuliah. Kayak gini, menurut saya pribadi memberikan kayak mana ya, kayak konseling gitu juga sesama remaja, kan mau kita kayak ini kan, tukar pikiran sama anak-anak remaja, entah remaja masjid gitu kan, kita ceritalah bahwasanya pernikahan itu lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Kita kasih tahu lah dengan ilmu yang kita dapat di perguruan kayak gitu. Kita kasih tahu bahwasanya pernikahan itu kayak gini, manfaatnya gini, mudaratnya kayak gini, kayak gitu sih menurut saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ketua pimpinan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Aprendi Purba. Disimpulkan ya. Pertanyaan pertama, kalau ada laki-laki yang datang kepada si wanita tersebut, namun barangkali masa lalunya itu kurang bagus atau pernah melakukan zina. Oke, jawabannya adalah pertama, bahwa semua orang pasti memiliki masa lalu. Tak tertutup kemungkinan bahwa ketika dia memiliki masa lalu yang kelam, memiliki masa lalu yang tak sempurna, memiliki masa lalu yang kurang bagus, tak tertutup kemungkinan bahwa ketika nanti masa depannya dia akan sukses. Bahwa masa lalu tidak bisa menghakimi masa depan. Masa lalu tidak bisa menghakimi masa depan. Dan masa lalu pun tidak bisa menjadi ukuran tolak ukur di masa akan datang. Jadi intinya bahwa pertama, kalau ada orang, laki-laki itu memang berusaha untuk ikhtiarnya, istiqomahnya, konsistennya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara, bahwa apa salahnya? Karena Umar bin Khattab pun adalah seorang yang memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang pembunuh. Namun ketika dia masuk Islam, semua tinggalkannya dan menjadi pria lebih baik. Nah, artinya bahwa laki-laki yang berzina tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa dia sangat-sangat berdosa, sangat-sangat bersalah, dan dia komitmen untuk itu, lantas dia melamar seorang wanita dengan penuh kesadarannya, dengan penuh kesederhanaannya. Jadi nggak ada alasan untuk wanita tersebut untuk menolaknya. Itulah mungkin barangkali ya.
Karena gini, dalam konsep perzinahan, kalau kita kaji dalam Islam ya, boleh ya. Gini, kalau kata orang, ini ingin menikah nih, si wanita dan si pria. Si pria tersebut pernah berzina, atau si wanitanya pernah berzina. Ketika mau menikah, lantas diungkapkan nggak? Atau diceritakan nggak kalau dia pernah berzina di masa lalu? Kan gitu yang jadi pertanyaan besarnya yang perlu digarisbawahi. Kalau dia pernah berzina di masa lalu, apa diceritakannya ketika dia mau menikah? Sebelum saya jelaskan dulu, ada nggak kira-kira dari kawan-kawan yang ingin menambahkan atau memberikan pendapatnya? Jelas pertanyaannya. Menurut saya enggak, karena kalau misalnya kita kasih tahu sama aja kita membuka aib kita sendiri. Itu dia betul. Bahwa Allah itu udah menutup rapat-rapat aib yang kita buat, lantas kita buka sendiri. Salah siapa? Salah kita kan? Maka dengan kesadaran penuh, kita mengakui bahwa itu adalah salah besar, itu adalah dosa besar, lantas kita tinggalkan. Ketika mau menikah, ya jangan ceritakan. Baik si laki-laki maupun si wanita. Nanti kalau diceritakan, berarti kita membuka aib kita sendiri. Padahal Allah tutup rapat-rapat itu. Artinya, perbuatan masa lalu kita yang kelam tersebut, itu nggak perlu kita ceritakan sama orang lain. Supaya apa? Supaya nanti ketika menikah, 10 tahun, 20 tahun ke depan, nggak ada terjadi perpisahan rumah tangga atau perceraian. Nanti kalau diceritakan, otomatis impact-nya itu ketika dalam proses pernikahan itu. Nah, yang inilah, yang itulah, apalagi si wanita kan, banyak kali resoknya itu. Artinya gini, bahwa masalah yang kelam itu nggak boleh diceritakan kepada si pihak lah, laki-laki maupun perempuan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait bagaimana mengurasi pernikahan dini. Artinya begini, pernikahan dini itu pun kan diatur dalam undang-undang kompilasi hukum Islam bahwa boleh ketika berusia di atas 20 tahun. Yang perempuannya di atas 19 tahun. Maka ketika berusia di atas 19 tahun dan 20 tahun, maka dia akan dikeluarkan buku nikahnya. Kalau masih di bawah 19 tahun perempuannya dan laki-lakinya di bawah 20 tahun, maka belum bisa dikeluarkan buku nikahnya. Artinya jelas bahwa negara mengatur undang-undang tersebut agar apa? Agar pernikahan dini itu dapat berkurang, bahkan akan dapat bahkan terjadinya pernikahan dengan cara yang biasalah, bukan pernikahan dini namanya. Artinya bahwa salah satu cara mengurangi populasi pernikahan dini tersebut, pertama, timbulkan kesadaran bahwa kita masing-masing ini adalah mempunyai prioritas yang harus dikedepankan. Kalau ingin membahagiakan orang tua, bahagiakan dulu. Kalau ingin menamatkan kuliahnya, tamatkan kuliah dulu. Kalau ingin menyelesaikan karirnya, selesaikan dulu. Namun ketika dalam proses penyelesaian pendidikan tersebut atau penyelesaian karir tersebut timbul niat ingin menikah dan usia pun sudah matang, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting matang dari segi pemahaman agamanya, matang dari segi pemahaman bahwa dia akan menikah, dia harus mempunyai kewajiban dan hak yang harus ditunaikan, dan dia paham bagaimana cara menjaga, merawat dan lain sebagainya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dengan begitu, populasi pernikahan dini yang mengakibatkan perceraian itu pun akan punah. Jelas ya, Rizky Adinda Pulungan? Jelas. Mungkin inilah ya terkait tanya jawab yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa pertama, bahwa pernikahan itu boleh. Pernikahan itu adalah anjuran. Pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Namun sisi lainnya adalah kita perhatikan dulu sejauh mana kesiapan kita untuk menikah. Sejauh mana kesiapan dari segi ekonomi kita, dari segi pemahaman agama kita.
Udah berkembang belum? Udah ada persiapan belum? Kalau belum ada, jangan menikah, jangan coba-coba. Nikah itu bukan coba-coba, tapi satu kali seumur hidup biasakan. Nikah itu bukan ecek-ecek, tapi betul-betulan. Nikah itu nggak ada cerita, istilah main-main, tapi sungguh-sungguhan. Intinya adalah pemahaman, kesadaran diri tentang bagaimana pernikahan itu bisa terwujud dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang kedua, pernikahan dini itu boleh kalau semua unsur daripada KHI, kompilasi hukum Islam, itu terpenuhi. Yang perempuannya di atas 19 tahun dan laki-lakinya di atas 20 tahun. Nah, dengan begitu keluarlah yang namanya buku nikah. Kalau menikah di bawah 19 tahun yang perempuannya, otomatis pihak daripada KUA belum bisa mengeluarkan buku nikah, yang hanya bisa mengeluarkan sertifikat atau bahwa dia sudah menikah. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka ketika nanti meninggal si laki-lakinya, perempuan meminta harta warisnya, perempuan tersebut tak bisa menggugat. Karena kenapa? Karena nggak ada hitam di atas putih. Karena nggak ada buku nikahnya. Artinya bahwa perempuan jangan pernah menikah di atas nikah siri, artinya ya, itu menyelamatkan wanita. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan dini tersebut, tengok dulu faktornya apa. Kalau faktornya semua terpenuhi, maka boleh-boleh saja. Dan yang keempat adalah timbulkan kepada kita semua bahwa konsistensi dalam berbuat kebaikan, sehingga apa? Sehingga kita buat baik, amal baik, pikir baik, langkah baik, insya Allah Allah kasih pasangan yang terbaik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pasangan hidup yang soleh soleha, yang mampu membawa kita bukan hanya bahagia di dunia, mungkin bahagia di akhirat pula. Itu kan yang kita harapkan, nggak yang lain-lainnya. Karena hidup itu dua, kalau nggak di dunia dan di akhirat pula. Kenapa ketawa? Siapa yang berubah? Itu ya kesimpulan untuk hari ini. Mungkin saya pikir Pak Dinata bolehlah ngasih plus untuk kawan-kawan. Kenapa? Karena di balik bimbingan kelompok ini ada konseling pernikahan. Nah, intinya bahwa mari sama-sama kita kuatkan niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bahwa semua yang namanya pernikahan dini ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Kalau yang kita lebih utamakan adalah dampak positifnya, meninggalkan yang nampak mudaratnya itu pun lebih kurang baik. Artinya ingat yang mudaratnya, ingat pula yang positifnya. Kalau bisa kita tinggalkan mudaratnya, kenapa enggak? Dalam hadis dikatakan, dalam pendapat ulama dikatakan, darul mafasid muqaddam ala jambil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama dibandingkan mengambil kebermanfaatan. Artinya menolak kemudaratan yang mungkin terjadi ketika menikahan nanti itu lebih utama daripada mengambil kebermanfaatan yang hanya hitungan detik, yang hanya hitungan hari, yang hanya hitungan jam saja. Artinya bahwa semua yang kita buat ini tak terlepas daripada konsistensi kita, daripada apa yang kita pikirkan, apa yang mindset kita lakukan. Nah, itu artinya ya. Mudah-mudahan diskusi kelompok kita pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala berkahi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita agar kelak bahwa kita bisa mempunyai pasangan-pasangan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya baik dalam segi ekonominya, namun baik dalam segi agamanya. Jelas ya kawan-kawan semua? Gimana? Jelas? Jelas. Ngantuk kah atau gimana? Enggak ada suaranya, gue tengok. Oke, untuk terakhir mengambil kesimpulan, saya mohon kawan-kawan semuanya untuk memberikan kesan-kesannya terhadap diskusi kelompok kita pada hari ini. Dimulai daripada Anissa Nirwana, silahkan. Baik, terima kasih kepada Pimpinan Ketua. Kesan saya selama proses bimbingan kelompok ini luar biasa, aktif semua, dan antusiasnya juga luar biasa. Dan juga judul yang diangkat, pernikahan dini, juga menarik, yang dimana ada juga pengalaman pribadi kita masing-masing, dan ada juga materi yang disampaikan oleh
pimpinan ketua seperti konselingnya ada dan juga umumnya ada. Jadi terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan ketua. Ya, terima kasih. Selanjutnya Prince Buah, silahkan. Pesannya pada pagi hari ini, pimpin kelompok pada pagi hari sangat menyenangkan karena di sini saya bisa belajar bagaimana ilmu pranikah dan gimana ya supaya mengantisipasi bagaimana ke depannya gitu, karena banyaknya ilmu pranikah di sini yang disampaikan oleh teman-teman maupun ketua kelompoknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ketua kelompok. Mengantisipasi ya, dari siapa? Oke, terima kasih. Terus Anisha Afifah, silahkan. Baik, terima kasih pada pemimpin kelompok. Kesan saya selama mengikuti bimbingan kelompok ini sama seperti teman-teman sebelumnya. Bimbingan kelompok pada kali ini sangat menarik. Terlebih topik yang dibahas itu menambah ilmu pengetahuan saya secara pribadi. Terus, Masya Allahnya pemimpin kelompok kita punya ilmu agama yang Masya Allah, jadi menambah pengetahuan kita tentang agama terkait pernikahan gitu. Terus dinamika kelompoknya juga aktif-aktif, kawan-kawan mengemukakan pendapatnya. Pokoknya bimbingan kelompok hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Kepada Rizky Bima Ilmi, silahkan menyampaikan kesan. Baik, kesan saya pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini lumayan aktif dan menarik karena dari ketua kelompok maupun pesertanya paham apa tentang tema yang dibawa pada hari ini, yaitu tentang pernikahan dini. Jadi semua sudah paham, sudah mengerti, dan dapat sebagai sebuah pelajaran atau sebuah pengalaman untuk kedepannya bagaimana bisa menentukan sebuah pasangan atau pernikahan. Dan pesan saya untuk teman-teman semua, pandai-pandailah kita memilih seseorang, pandai-pandailah kita untuk melakukan sesuatu itu dengan hal yang pas dan sudah siap kita dalam melakukan hal itu, karena takut-takutnya ujungnya penyesalan, bukan kebahagiaan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada ketua kelompok. Ya, terima kasih. Selanjutnya Rizky Adinda Pulungan, silahkan. Baik, terima kasih pemimpin kelompok. Kesan saya sependapat dengan teman-teman tadi, yaitu bimbingan kelompok hari ini sangat menyenangkan, menambah pengetahuan dan wawasan terkait bimbingan kelompok itu sendiri, dan juga mencakup konseling pernikahan, yaitu pernikahannya sendiri, dan juga mengetahui bagaimana kedepannya juga untuk pernikahan itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Ya, terima kasih. Selanjutnya Riado Caniago, silakan. Terima kasih. Jadi kesan saya pada bimbingan kelompok kali ini, dari topik yang kita bahas sangat menarik, dan dari pendapat teman-teman sekalian juga sangat baik sekali. Dan pesan saya, semoga kita nanti mengetahui dan bisa memilih dan memilah calon kita yang kita pilih nanti. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya Fitri Hani Dramanti, silahkan. Baik. Kesannya untuk diskusi kali ini yaitu judulnya cukup menarik kan, menambahnya ilmu dan wawasan dari cerita-cerita pengalaman teman-teman, menambah persiapan kita juga untuk mempersiapkan pernikahan di masa depan. Terus pengalaman-pengalaman dari pernikahan yang kita diskusikan tadi bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita. Udah, sekian. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya diskusi yang akan kita lakukan berjalan dengan lebih baik daripada hari ini. Semoga diskusi kedepannya akan lebih menarik lagi topik yang akan kita bahas, dan semoga penambahan wawasan dan ilmu kita pun akan makin bertambah. Pesan saya kepada semua kawan-kawan, khusus untuk wanita, adalah bahwa jaga marwah dirinya, jaga konsistensi dalam kehidupannya,
terus berbuat baik, lakukan yang terbaik, insya Allah makasih yang terbaik. Kemudian dalam proses pencarian pasangan, carilah pasangan yang paham akan agamanya, yang paham akan ilmu, supaya apa? Supaya bisa direalisasikan dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua adalah carilah pasangan yang memang mampu bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan terutama di rumah tangga tersebut. Jangan hanya cari yang mapan, jangan hanya cari yang pintar, jangan hanya cari yang ganteng dan lain sebagainya. Jangan hanya cari yang cantik, namun carilah yang mempunyai rasa tanggung jawab dan amanah yang tinggi. Mudah-mudahan rumah tangganya pun akan menjadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita bersama bahwasanya mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala satukan kita dengan orang-orang yang selaras dengan kita, yang frekuensi dengan kita, yang baik orangnya, yang baik budi pekertinya, yang baik perilakunya, yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, harapan kita bersama semoga diskusi hari ini bisa menambah khazanah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita. Semoga semua permasalahan kita terkait pernikahan ini bisa kita rentaskan bersama. Semoga semua persoalan yang pernah kita hadapi tentang pasangan kita yang kalau kita pernah pacaran putus sekarang, Allah kasih yang terbaik ketika kita menikah nanti. Oke. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu melindungi kita dalam keadaan apapun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengampuni segala dosa-dosa orang tua kita. Karena orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Saya selaku pemimpin kelompok undur diri kepada kawan-kawan semua. Mohon maaf apabila terjadi apabila kurang fokus, apabila situasi di sini kurang nyaman. Mohon maaf kepada semua kawan-kawannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.